Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya menjelaskan lewat video seperti ini karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di luar dari lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan terkait lanjutan dari public speaking yang sebelumnya, di mana saya menjelaskan ada 3 struktur dari public speaking dari segi konsep. Yang pertama itu opening, yang kedua body, dan yang ketiga itu ada closing. Nah, closing ini, hari ini saya akan fokus ke body-nya, menjelaskan apa saja struktur yang harus ada di body, kemudian apa saja tekniknya, itu akan saya jelaskan. Nantinya juga kalian akan fokus ke poin-poin penting di body itu dan poin-poin yang memang harus ada di dalam konsepnya kamu. Ingat, konsepnya kamu ini adalah bahan dasar yang akan memandu kamu nantinya ketika sedang berbicara. Jadi persiapkan baik-baik, karena ketika salah membuat konsep, maka kamu juga nanti akan mempersiapkan kesalahan ketika sudah action membuat video. Yang pertama, saya langsung jelaskan saja dari segi body ini. Yang pertama, kita harus ingat kembali tentang tentang preparingnya. Yang preparing kemarin itu ada kenali audience, kemudian pilah informasi, kemudian perhatikan struktur, dan yang terakhir masukkan data. Nah, ini harus diingat pertama kali. Semoga sudah kalian tentukan nantinya informasi apa yang ingin kalian sampaikan, audiens seperti apa yang ingin kalian hadirkan, kemudian data-data apa saja yang bisa menguatkan argumennya kalian nantinya, atau pendapat kalian tentang itu. Tentang pidato kalian, ingat tujuan pidato adalah untuk mempengaruhi orang lain agar sepaham dengan kamu, agar orang itu sepemikiran dengan kamu. Jadi kondisi terburuknya adalah orang-orang sudah memiliki pemikiran, tapi kamu hadir dengan mempengaruhi orang itu, sehingga orang itu akan beralih dari pemikiran yang sebelumnya, yang dia yakini, beralih menjadi pemikiran yang kamu yakini. Oke, kita masuk ke body itu. Ini yang pertama tadi. Nah, body, dalam teknik penyampaian body, teknik penyampaiannya itu ada 4 pilihan. Ada 4 teknik penyampaian. Nah, ini kamu boleh pilih. Kamu boleh masukkan salah satunya, atau 2, atau bahkan mungkin bisa ke semuanya, tergantung dari panjang pendeknya isi dari pidato kamu itu. Ingat, body ini adalah bagian utama dalam sebuah pidato, dalam sebuah penyampaiannya kamu, dalam sebuah speech-nya kamu nanti. Ini adalah bagian utamanya. Kalau tadi opening berfungsi untuk mencuri perhatian audiens, maka ketika perhatian audiens sudah tercuri, sudah punya trust juga ke kamu, maka tugas berikutnya adalah menyampaikan inti dari pesan yang ingin kamu sampaikan. Melangkah ke teknik penyampaian. Teknik penyampaian yang pertama itu ada yang namanya kronologi. Kronologi ini apa? Kronologi ini bersifat narasi, dalam artian menceritakan sebuah fenomena. Nah, setelah menceritakan fenomena, maka langkah berikutnya adalah langkah berikutnya setelah menceritakan fenomena adalah hubungkan fenomena dengan pesan yang ingin kamu sampaikan. Ini bersifat kronologi. Misalnya saja kamu menceritakan tentang sebuah berita pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada
ibunya. Kamu bisa ceritakan itu, bagaimana prosesnya, bagaimana kronologinya, sehingga fenomena itu bisa terjadi. Dan nantinya kamu tarik sebuah hubungan, misalnya kamu bisa bilang, ini membuktikan bahwa saat ini anak semakin tidak menghargai orang tuanya, atau mungkin saat ini orang tua semakin kehilangan kendali terhadap anaknya. Nah, itu bisa kamu sampaikan lewat kronologi ini. Nah, kronologi ini bisa dikategorikan berita, dan berita ini bisa dikategorikan sebagai fakta juga di dalam teknik penyampaian ini. Kemudian teknik yang kedua itu ada yang namanya masalah solusi. Nah, masalah solusi ini dia murni bersifat saran, tapi sarannya ini memiliki dasar, saran yang logis lah, murni saran logis dari kamu. Jadi dia akan bersifat objektif. Apa artinya objektif? Itu murni dari kamu sarannya nantinya. Jadi di sini tugasnya kamu adalah memaparkan sebuah masalah yang ada. Tentunya kamu ambil masalah yang up to date, seperti yang pernah disampaikan di materi sebelumnya tentang informasi. Informasi itu penting, up to date, faktual, dan seterusnya. Itu bagiannya. Jadi memaparkan sebuah masalah yang ada atau terjadi. Masalahnya beda dengan berita tadi, dengan kronologi. Kalau ini misalnya kamu bisa bilang, saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena misalnya ekonomi Indonesia terancam menurun. Itu contohnya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa nantinya? Atau mungkin kamu bisa angkat bahwa saat ini keadaan pemuda Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena misalnya ada banyak masalah yang masalah klasik tapi tetap tidak terselesaikan sampai sekarang. Misalnya kamu bilang narkoba, seks bebas, tawuran, dan berbagai kenakalan remaja lainnya. Lalu kamu memberikan solusi. Solusinya apa? Itu nanti kamu yang tentukan sendiri. Semakin kritis solusinya kamu, semakin bisa dilaksanakan solusinya kamu, maka itu akan semakin baik. Dan ingat, prinsip dasar solusi adalah, saya tambahkan di sini, prinsip dasar dari solusi itu bisa dilaksanakan. Itu prinsip dasarnya solusi. Jadi jangan memberikan solusi yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Maka perlu pemikiran kritis untuk mempertimbangkan solusi ini. Misalnya saja tadi masalah yang kenakalan remaja, kau berikan solusi. Maka solusi yang pertama adalah mengenalkan atau mempererat siswa atau anak muda dengan agama. Kasihkan alasan kenapa solusi itu bisa jadi poin untuk menyelesaikan masalah itu. Itu contohnya. Itu bisa dilaksanakan. Misalnya yang kedua, dekatkan antara orang tua dengan anak misalnya. Ketika ada kenakalan remaja, maka bisa dipastikan sebagian besar itu karena tidak adanya kedekatan antara orang tua dengan anak. Nah, ketika ada kedekatan orang tua dengan anak, maka ini bisa dianggap sebagai solusi, karena misalnya nanti si anak ini akan tidak enakan atau akan sangat menjaga nama baik dari keluarganya, karena dia merasa orang tuanya adalah bagian dari dirinya sendiri. Itu contohnya. Ini masalah solusi murni bersifat saran logis. Saya tambahkan di bagian poinnya saja. Itu masalah solusi. Kemudian yang ketiga itu ada teknik penyampaian dengan cara sebab akibat. Nah, sebab akibat ini kamu atau kita menyampaikan sebuah permasalahan juga. Permasalahan, tapi menitik beratkan pada sebab dan berujung pada penyampaian akibat. Biasanya hal ini membutuhkan analisis
Jadi kita menganalisis kira-kira sebuah masalah itu apa sebabnya. Ini bersifat analisis. Kita ambil contoh. Di sini, misalnya tentang bahasa toksik. Masalahnya itu adalah bahasa toksik. Bahasa toksik ini apa? Bahasa toksik ini adalah bahasa-bahasa yang negatif yang sering digunakan oleh generasi muda zaman sekarang. Nah, kamu memberikan analisis apa kira-kira sebabnya. Jadi kamu sampaikan misalnya sebab pertama itu misalnya karena public figure menggunakan bahasa tersebut. Nah, jadi akibatnya generasi muda mengikuti tren dari public figure tadi. Begitu seterusnya. Yang kamu jelaskannya nanti seperti itu. Tapi ingat, ini berdasarkan analisis, jadi kalau kita menganalisis butuh juga pemikiran kritis dan juga logis tentunya. Karena lagi-lagi ingat pernyataan yang sebelumnya bahwa kalau informasi yang diberikan itu haruslah bersifat faktual atau fakta, dan juga kalau bisa disertai dengan data. Ini bentuknya. Setelah itu ada subtopik. Yang keempat, ada subtopik. Apa tuh subtopik? Misalnya ada sebuah masalah yang besar di Indonesia misalnya. Jadi subtopik itu membahas tentang masalah yang timbul dari sebuah masalah besar. Fokusnya ke situ. Misalnya kita ambil contoh masalah yang muncul misalnya masalah utamanya adalah pelajar di bawah umur diberikan kebebasan membawa kendaraan. Anggaplah ini masalah utamanya. Nah, dikategorikan subtopik. Artinya apa subtopik? Masalah yang lahir dari masalah utama tadi. Jadi bisa saja kita bilang banyaknya balapan liar. Nah, ini masalah yang dibahas. Ini efek, misalnya ini memang sebabnya, ini akibatnya, tapi kita fokus ke akibat dari yang dibahas dari subtopik itu. Kalau yang tadi yang di atas sebab akibat, kita fokus bahas keduanya, sebab akibatnya. Tapi kalau masalah ini lahir dari masalah utama ini. Jadi ini adalah topik utamanya, ini adalah subtopiknya. Masalah yang lahir dari masalah utama. Itu yang kita bahas panjang lebar. Itu. Kemudian ini tekniknya. Teknik penyampaiannya. Nanti kamu boleh pilih salah satunya, mau kronologi, masalah solusi, sebab akibat, atau subtopik. Ini saya serahkan ke kamu, nyamannya bagaimana, kira-kira yang cocok untuk kamu seperti apa. Nah, berikutnya setelah ada teknik penyampaian, maka yang berikutnya tentang poin ketiga. Poin ketiga yang harus kamu masukkan di dalam badinya kamu. Nah, di sini momen untuk memperkuat argumennya kamu atau memperkuat pendapatnya kamu dengan cara apa? Masukkan data. Kemarin sudah saya sampaikan kalau data itu bisa berupa riset, bisa berupa pendapat ahli, dan bisa berupa kutipan dari kitab suci. Itu contohnya, contoh data itu.
Tapi ingat, data ini harus dibuat sinkron dengan pendapatnya kita. Pendapat dari seorang pembicara. Misalnya saja saya bilang seperti ini. Masalah yang saya bahas misalnya itu LGBT di Indonesia semakin banyak di kalangan pelajar. Nah, ini masalah utamanya yang saya bahas. Kemudian dari masalah utama ini, maka saya hadirkan data. Misalnya, saya ambil datanya. Datanya itu misalnya dari kompas.com. Ini misalnya ya, kompas.com. Ini isi data. Saya bilang seperti ini. Pada tahun 2022 terdapat misalnya 270 siswa yang merasa dirinya adalah seorang perempuan. Siswa laki-laki yang merasa dirinya perempuan. Nah, ini datanya, ini sumber datanya, kemudian ini isi datanya. Kemudian pendapatnya saya tadi bahwa LGBT Indonesia semakin merajalela, maka yang dilakukan proses sinkronnya adalah sinkronisasinya. Jadi kita hubungkan antara masalah ini dengan data ini, kita hubungkan, termasuk juga dengan sumbernya, karena biasanya sumber menjadi penentu juga apakah data itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi sinkronisasinya seperti ini. Sebuah situs yang terpercaya dan sudah sangat sering memberikan berita fakta, yakni kompas.com, menyatakan bahwa, masukkan datanya, bahwa pada tahun 2022 terdapat, saya copy saja, terdapat bla 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 bla. Nah, ini adalah datanya. Ini datanya. Nah, dari sini kita kasih sinkronisasi. Sinkronisasinya saya kasih huruf kapital semua. Hal tersebut membuktikan bahwa, hubungkan dengan masalah utama yang kamu angkat tadi, bahwa LGBT saat ini bukan hanya ada di luar negeri, tapi juga di dalam negeri. Jadi kamu sinkronkan atau kamu hubungkan data itu. Ini bentuk sinkronisasinya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, kamu boleh simpan pertanyaannya. Kalau saya datang bisa dipertanyakan. Kemudian, hal berikutnya setelah data, yang keempat, berikan transisi point. Maksudnya transisi point, misalnya dalam satu pidatonya kamu punya pendapat lebih dari satu, dan memang sebaiknya ketika kamu menyampaikan sebuah pendapat, maka pendapatnya kamu itu harus disertai dengan argumen atau bukti-bukti atau alasan-alasan, dan alasan itu lebih dari satu. Jangan hanya satu saja, supaya orang semakin percaya dengan kamu. Ingat, tujuan utamanya pidato adalah untuk membuat orang percaya dengan kamu dan membuat orang
sepemikiran dengan kamu. Itu poin utamanya. Jadi berikan transisi poin. Misalnya kamu punya 3 poin yang akan menguatkan pendapatnya kamu. Maka 3 poin ini harus kamu sampaikan satu persatu secara strukturan. Caranya seperti apa? Ada beberapa cara yang familiar. 1. Berikan konjungsi temporal atau kronologis. Apa itu konjungsi temporal dan kronologis? Yaitu konjungsi yang menghubungkan antar peristiwa atau pendapat. Misalnya kata selanjutnya, berikutnya, lalu, dan seterusnya. Ini bisa kamu pakai untuk menghubungkan antar poin itu. Tapi ingat, jangan jumping. Poinnya jangan jumping, jangan lompat-lompat. Jangan misalnya sudah bahas poin pertama, selesai, kemudian bahas poin kedua, terus kembali lagi ke poin pertama. Upayakan tuntas dulu poin pertama, lalu bahas poin berikutnya. Toh kalaupun ingin kembali ke poin pertama, itu sifatnya hanya menguatkan, bukan kembali membahas panjang lebar tentang poin pertama itu. Kemudian teknik yang kedua, ketika ingin memberikan transisi poin, ini lagi-lagi kamu boleh pilih, kamu berikan konjungsinya ini langsung, atau kamu pakai sistem signposting. Ada namanya signposting. Apa tuh signposting? Signposting ini menggunakan angka. Misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, signposting ini ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Yang pertama, pilihan signposting yang pertama menyebutkan, misalnya punya 3, menyebutkan inti dari pendapat kamu. Pendapat kamu. Intinya itu misalnya saya punya, anggaplah tadi tentang LGBT, yang LGBT semakin merajalela. Kamu punya 3 alasan kenapa mengatakan LGBT Indonesia semakin merajalela. Yang pertama, banyak bencong yang sekarang sudah go publish. Itu pertama. Nah, kamu tidak jelaskan dulu. Kamu hanya menyebutkan poin pertama. Yang kedua, misalnya banyak pekerjaan yang justru memberikan kesempatan kepada para bencong, misalnya kaum bencong, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang ketiga, kaum bencong dianggap sebagai sebuah hiburan, sehingga seolah-olah kaum bencong ini dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah 3 poin yang akan menguatkan pendapat saya tentang LGBT itu misalnya. Nah, kamu tidak jelaskan dulu 3 poin itu. Kamu tidak jelaskan, tapi kamu bahas dulu intisarinya. Nah, itu cara pertama. Kemudian, mungkin inti dari pendapat kamu sebelum dijelaskan. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, signposting yang kedua dengan menjelaskan satu persatu pendapat kamu. Jadi kamu tidak spill di depan apa saja inti pendapatnya kamu langsung menjelaskan satu. Seperti tadi, pendapat pertama LGBT, banyak bencong yang semakin go publish. Kamu langsung jelaskan tanpa pernah kamu spill pendapat kedua dan ketiga. Itu yang kamu lakukan. Kemudian setelah itu, ini lagi-lagi tekniknya, berikan transisi poin. Teknik transisi poin itu ada 2 poin tadi. Kemudian yang terakhir setelah kamu menjelaskan, nah ini menjelang masuk ke closing, menjelang selesai, maka kamu harus pakai teknik summaries. Teknik summaries sama kalau kita bilang rangkuman dari ketiga poin kamu tadi, rangkuman dari poin yang telah dijelaskan, bukan disebutkan tapi dijelaskan.
Nah, tapi di sini ketika kamu merangkum, kamu tidak menjelaskan kembali. Yang kamu lakukan apa? Kamu hanya menyebutkan inti argumennya saja tadi. Jadi misalnya kamu sudah selesai nih menjelaskan tadi tentang 3 alasan kenapa LGBT Indonesia dianggap semakin merajalela. Setelah selesai menjelaskan poin ketiganya, kamu bisa bilang, nah itulah dia tadi Bapak Ibu alasan kenapa saya bilang bahwa LGBT di Indonesia semakin merajalela. Yang pertama, kaum bencong semakin go publish. Yang kedua, banyak pekerjaan-pekerjaan yang justru diberikan kepada kaum bencong sehingga mereka merasa diterima di masyarakat. Yang ketiga, masyarakat banyak diberikan kaum bencong banyak diberikan panggung sehingga mereka dianggap sebagai entertain atau sebagai sebuah hiburan, dan ini mereka akan dianggap diterima oleh masyarakat. Itulah kenapa LGBT Indonesia semakin dianggap merajalela. Nah, itu kasih contoh summaries-nya. Tapi ada poin yang paling penting saat kamu menyusun argumen. Ini poin ke-6-nya, perhatikan waktu. Jangan sampai kita bikin poin, bikin alasan atau bikin konsep yang sebenarnya waktu kita untuk menjelaskan semua itu dari opening sampai closing hanya 10 menit, terus kita buatnya overtime 15 menit. Toh kalaupun misalnya memang mau overtime, itu cukup 2 atau 3 menit saja. 5 menit itu toleransi paling tinggi. 5 menit kalau misalnya kamu overtime. Perhatikan itu. Karena jangan sampai kita tidak sempat menyampaikan semua poin-poin yang kita mau bahas, tapi waktunya sudah habis karena persiapannya kita juga harus melihat waktu. Itu. Jadi setelah ini kamu akan dapat tugasnya apa? Ini buat konsep body. Buat konsep body dengan menggunakan berbagai teknik yang tadi. Kamu bisa mengulang-ulang, silahkan nanti akan saya upload. Saya percaya kalian tidak akan menggunakan laptop untuk hal yang negatif. Saya percaya kalian orang-orang yang amanah. Jadi tolong jaga kepercayaan. Terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa membersamai hari ini karena ada sesuatu hal yang urgent yang harus saya kerjakan di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum menutup, ingat kita sekarang ada di fase general speech, fase yang mengharuskan kita untuk mempersiapkan diri menjadi seorang public speaker sebelum menjadi seorang impromptu speech yang sudah terbiasa dalam berbicara. Dan ingat juga setiap pekerjaan, setiap bidang profesionalisme membutuhkan kemampuan berbicara. Dan ingat juga public speaking bukanlah sebuah pembelajaran tapi sebuah kebiasaan. Jadi silahkan dibiasakan untuk dipelajari setiap hari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.